Nah, terkait dengan reuni, ya reuni alumni, ya. Jadi mereka yang memiliki kartu alumni UGM bukan berarti dia pernah lulus, pernah kuliah, iya, mendapatkan nomor induk mahasiswa NIM, tetapi bukan berarti dia lulus. Ya, tapi kalau ini curhat malah ya di mana? Curhatnya malah di kampus reuni, ya temu alumni itu tidak menandakan Anda lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, kita tahu bahwa 1-2 hari ini heboh lagi pernyataan sahabat-sahabat Pak Jokowi di media sosial ya. Dan setelah reuni Fakultas Kehutanan yang dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi dan dipenuhi kesaksian teman-teman seangkatan tahun 1980-an, publik berharap betul-betul drama ijazah palsu ini berakhir. Tapi tidak bagi Rismond sahabat. Bukannya minta maaf, dia malah spekulasi di YouTube, menuduh para alumni UGM yang hadir itu sebagai aktor bayaran. Betapa kurang ajarnya Rismond ini. Dia menyebut bahwa Jokowi alumni abal-abal. Ini bukan hanya bentuk penyangkalan ya, ini juga masuk fase delusi yang total saya kira. Mungkin pertanyaannya sekarang bukan lagi soal ijazah. Apakah Rismond ini masih waras atau sudah tenggelam terlalu dalam bayaran fitnah? Hari ini kayaknya ada reuni, ya reuni di Fakultas Kehutanan UGM. Ada orang yang curhat, ya, yang curhat itu Pak Jokowi kok curhat, daripada curhat sana sini, baik tunjukkan aja ya ijazah yang dipakainya untuk calon presiden 2014 dan 2019. Itu kan selalu saya bilang itu hak konstitusional rakyat untuk melihat ijazahmu, Pak Jokowi. Ya, ijazahmu itu sudah Anda pakai sebagai untuk mendapatkan jabatan tertinggi di Indonesia ini. Ya, sadarlah gitu loh. Ya, sadarlah bahwa ijazah Anda itu sudah Anda pakai untuk mendapatkan posisi tertinggi di dunia, di Indonesia ini. Ya, jadi tadi ada reuni, ya Jokowi disambut oleh pejabat-pejabat UGM termasuk Rektor Ova Emilia. Ya, kalau Rektor Ova Emilia ini kalau yang datang Jokowi pasti dialah ya, karena yang mengangkat Profesor Ova Emilia sebagai rektor itu kan Jokowi ya, melalui menterinya diangkat oleh presiden. Meskipun kalah dalam pemilihan internal di UGM, Profesor Ova Emilia ini tetap saja jadi rektor. Di internal sih kalah suaranya ya, dia menghamba siapa yang menempatkan dia menjadi rektor. Seharusnya dia tidak menjadi rektor itu kalau dari jumlah suara guru besar di UGM. Ya itu wajar. Nah, terkait dengan reuni, ya reuni alumni, ya. Jadi terminologi alumni itu ya dalam ADART di Kagama, ya saat ketua Kagamanya adalah Ganjar Pranowo, ya Ganjar Pranowo itu mengubah ADART definisi alumni. Ya, jadi mereka yang pernah memiliki nomor induk mahasiswa 1 hari saja pun meskipun nggak lulus itu dianggap sebagai alumni UGM. Itulah ADART yang diubah oleh Ganjar Pranowo ketika menjadi ketua Kagama, keluarga alumni Gajah Mada. Jadi mereka yang memiliki kartu alumni UGM bukan berarti dia pernah lulus, pernah kuliah, iya, mendapatkan nomor induk mahasiswa NIM, tetapi bukan berarti dia lulus. Itu definisi alumni UGM sesuai dengan perubahan ADART yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ketika menjabat sebagai ketua Kagama. Ini yang disayangkannya, harusnya alumni UGM tetap ADART-nya itu tetap ketat. Ya, alumni UGM ya artinya yang menyelesaikan keseluruhan akademik di UGM baru dikatakan dia alumni UGM, lulusan UGM kan begitu. Terus curhat apa lagi? Pak Jokowi ini curhat aja kerjaannya ya, curhat sana sini, padahal dengan simple itu ijazah yang dipakainya sebagai presiden itu loh, mencalonkan diri sebagai presiden, terutama ya 2014-2019 ya, itu kan itu hak konstitusional rakyat loh Pak Jokowi untuk melihat itu, karena Anda kan di kartu suara itu menggunakan insinyur Joko Widodo kan begitu di kartu suara itu ya, berarti insinyurnya itu ada dong S1-nya yang Anda pakai itu di kartu suara itu insinyur Joko Widodo, berarti ya Anda melampirkan fotokopi ijazah UGM atau apapun itu ya insinyur itu ya kepada KPU pusat dan itu menjadi domain publik gitu. Tunjukkan kenapa hilang sekarang di KPU pusat.
Di KPU di Solo juga hilang, di KPU di DKI juga hilang. Aduh, parah Pak Jokowi sudahlah, menyerah aja lah Pak. Ya, Anda lulusan jurusan apapun nggak jelas, jurusan teknologi kayu pun ya itu nggak benar. Tidak pernah ada jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan. Ya, dalam website resmi Fakultas Kehutanan ya ada di situ sejarah Fakultas Kehutanan. Itu tidak pernah ada jurusan Fakultas Kehutanan itu. Seseorang kok bisa pernah kuliah, itu nggak mungkin itu jurusannya pun lupa, bahkan sampai dia hampir menutup mata, meninggal dunia ditanya gitu, jurusanmu apa waktu kuliah dulu? Pasti dia hafal. Nah, Anda menyebutkan jurusan, Anda lulusan jurusan itu, teknologi kayu, nggak pernah ada. Kan sudah kebangetan itu, pembohongan publik yang Anda lakukan. Kalau Anda tidak melakukan pembohongan publik, khususnya pada saat mencalonkan diri sebagai presiden, pasti dengan enteng, orang ini memang hak rakyat kok. Untuk dia, Anda peganglah ini dia. Karena hak kalian telah memilih saya sebagai presiden. Nah, I have every obligation to show you my people gitu. And you have every right. Ya. Anda berhak untuk melihat ijazah saya, dan saya berkewajiban untuk menunjukkan kepada Anda ijazah yang saya pakai sebagai calon presiden 2014-2019. Kan begitu. Ya, tapi kalau ini curhat malah ya di mana? Curhatnya malah di kampus reuni, ya temu alumni itu tidak menandakan Anda lulus, karena definisi alumni UGM sudah diubah oleh Ganjar Pranowo. Sehari saja kuliah di UGM mendapatkan nomor induk mahasiswa, itu sudah dipandang sebagai alumni UGM. Gitu, saudara. Jadi ya, jangan siteris lah Pak Jokowi, ya jujur aja gitu loh. Memang saya pernah kuliah di sana misalnya loh ya, meskipun saya masih nggak yakin juga. Kalau pernah kuliah, itu pasti tahulah jurusan apa. Ya, nggak mungkin nggak tahu. Hanya termul aja yang memaklumi itu. Kalau non termul, berotak waras pasti ini ya. Pasti tidak masuk akal seseorang berani mengatakan lulusan Fakultas Kehutanan, jurusannya pun amburadul nggak pernah ada. Kan bagaimana? Rismon bukan sedang mencari kebenaran, sahabat. Dia sudah mempertahankan kebohongan yang sudah terlanjur membusuk. Ketika semua bukti menyeruak, ketika sahabat-sahabat Jokowi bersuara dengan jernih, Rismon malah memilih menggali kuburnya sendiri dengan tuduhan ngawur. Alumni bayaran, reuni settingan, hingga Jokowi adalah alumni abal-abal. Bayangkan ini Rismon Sianipar, betapa kurang ajarnya congornya ya. Kalau ini hanya soal ego, harusnya dia sudah mundur. Tapi kalau ini soal komitmen terhadap pihak yang membayar, maka wajar kalau Rismon terus mengada-ngada. Bisa jadi Rismon bukan takut salah, tapi takut gagal menunaikan misi. Dan kalau ini benar, dia sudah dibayar untuk menghancurkan reputasi Pak Jokowi. Maka kegagalannya sekarang jelas fatal. Yang hancur justru wajahnya sendiri di depan publik. Kita bisa saja berbeda pendapat, tapi menyebut sahabat-sahabat UGM sebagai bayaran, sementara tak punya bukti satu lembar pun, adalah bentuk keputusasaan yang memalukan. Tapi mungkin benar, hanya dua yang tahu apa motif sebenarnya, yaitu Rismon dan Tuhan. Dan di antara keduanya, cuma Tuhan yang jujur. Kalau kebohongan bisa dibayar, maka harga diri jadi murah. Tapi ingat, harga diri memfitnah pemimpin negeri ini bisa sangat mahal harganya. Bersiaplah Rismon, waktumu untuk membayar mungkin sudah sangat dekat.